Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang adab atau tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, yaitu tanggungjawab atau adab orang tua terhadap anaknya ketika anaknya dilahirkan. Yang sudah kita bahas yaitu hendaknya orang tua mengazankan si bayi di telinga kanan, kemudian mengiqamahkannya di telinga kiri. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, tetapi kesimpulannya dibolehkan untuk melakukan itu. Artinya azan di telinga kanan, kemudian iqamah di telinga kiri. Baik, berikutnya, adab berikutnya dari orang tua kepada anak yang baru dilahirkan adalah yaitu melakukan tahnik. Melakukan tahnik. Apa itu tahnik? Bahasa kita pecicap. Bahasa kita pecicap. Tahnik itu yaitu melumurkan atau mencolekkan kurma di langit mulut, di langit-langit mulut mulut bayi. Itu disebut dengan tahnik. Dan ini hukumnya sunnah, sepakat hukumnya sunnah, disepakati oleh semua ulama, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Dan dilakukan di awal-awal kelahiran si bayi. Boleh dilakukan langsung di hari kelahiran kalau sanggup dan kuat si bayi. Boleh besoknya, boleh hari ke-7. Tapi sebenarnya ada orang yang salah terbalik pemahaman, yang hari ke-7 disunnahkan itu akikah. Kalau tahnik tidak ditentukan hari, tapi di awal kelahiran. Hari ini lahir, besok sudah boleh ditahnik. Hana mecih preh huruf ke-7. Yang disunnahkan hari ke-7 itu akikah, bukan tahnik. Dan tahnik itu dalilnya kuat. Di antaranya dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, beliau mengatakan bahawa waladun li ulida li ghulamun, ketika aku memiliki seorang anak yang baru lahir, fa ataitu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim, Rasulullah memberi nama anakku itu dengan Ibrahim, wa hannakahu, lalu ditahnik oleh Rasulullah, dipecicap oleh Rasulullah. Dengan apa dipecicap? Bitamrah, dengan kurma. Hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat dulu sudah anak-anak mereka ditahnik oleh Rasulullah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyan
fayubarrik alaihim wa yuhannikuhum. Kata Aisyah, Rasulullah itu sering dibawa anak kecil ke hadapannya, artinya dibawa anak-anak bayi ke hadapannya, lalu Rasulullah memberkahi mereka, artinya memberkahi, mendoakan mereka, lalu Rasulullah mentahnik mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi hampir rata-rata anak sahabat itu dibawa ke Nabi untuk didoakan dan diberkahi, karena doa Nabi makbul, doa Nabi tidak tertolak. Makanya semuanya minta doa dari Rasulullah. Ini menjadi salah satu kebiasaan sahabat, asal sudah punya anak bawa ke Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mendoakan, selalu kalau dibawakan bayi kepadanya, maka Rasulullah mentahniknya, gepejecap langsung dari Rasulullah. Jadi tidak ada satu ukuran harus di hari sekian, tidak. Tahnik itu boleh dilakukan secepatnya setelah kelahiran bayi. Imam Nawawi mengatakan bahawa hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa hukumnya sunnah untuk mentahnik bayi ketika lahir dan itu dilakukan atau dibawa oleh orang tua, walaupun yang melakukan tahnik orang-orang yang dianggap saleh. Ada satu hadis lain yang menceritakan ini, yaitu kisah dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini istrinya Abu Darda, istrinya Abu Talhah, radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ketika mereka mendapatkan seorang bayi, mereka membawanya ke hadapan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama anak mereka Abdullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Sulaim yang datang dengan Abu Talhah ke Nabi, apakah engkau membawakan ada bawa kurma? Mereka mengatakan ada ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian mengunyah-ngunyah kurma tersebut dan lalu memasukkannya ke dalam mulut si bayi sambil menempelkannya di langit-langit mulut si bayi. Jadi semua hadis-hadis tentang tahnik itu semuanya sahih. Jadi tidak ada perdebatan tentang hukum mentahnik. Jadi oleh karena itu sebaiknya kita orang tua kalau yang punya bayi jangan lupa pecicap. Jadi pecicapnya bukan adat. Pecicap itu bukan kebiasaan adat. Cuma ada orang yang mengira itu adat istiadat, tapi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu melakukan tahnik itu berdasarkan hadis Nabi, itu yang paling utama adalah menggunakan kurma. Yang paling utama menggunakan kurma. Berdasarkan hadis Nabi, di masa dulu ada buah-buahan lain, Pak. Jadi jangan mengira bahwa orang dulu hidup di masa Nabi dengan kurma itu terusan, tidak. Mereka ada buah-buahan lain. Cuma yang paling banyak menjadi makanan pokok itu kurma. Menjadi makanan harian pokok itu kurma. Kalau makanan seperti kita beras, mereka makan gandum. Ketika Rasulullah ingin mentahnik, Rasulullah selalu bertanya kurma. Nah, kenapa kurma? Karena kurma ini pertama dia termasuk tanaman surga. Hadis menyebutkan setiap kali kita bertasbih itu tumbuh pohon kurma di surga, di rumah yang sudah dikapling untuk kita kalau kita memang menjadi penduduk surga. Jadi kita buat rumah di surga itu bukan dengan cara beli bahan bangunan. Buat rumah di surga bukan dengan cara menyibukkan diri dengan mengumpulkan uang, tapi beli rumah di surga dengan memperbanyak zikir dan ibadah. Rasulullah sampai mengatakan seseorang mengucapkan satu zikir tumbuh satu pohon kurma. Jadi nanti begitu kita pulang, kalau insya Allah Allah izinkan kita masuk surga,
Kita sudah ada rumah, sekaligus sudah ada kebun. Dan rumah itu dalam hadis disebutkan seluas mata memandang. Begitu luasnya rumah kita di surga. Ya, peralatannya semua dari emas, perak, dan semua mutiara. Jadi tidak ada granit, enggak pakai. Granit-granit lagi nya nak pakai dia. Ya, jadi semua lantainya berkilau-kilau mutiara. Pokoknya ibu-ibu kalau masuk ke situ lupa dengan janda bolong. Ya. Jadi bapa-bapa dan ibu-ibu maka Allah, kurma itu tumbuhan surga. Nanti dalam ayat yang lain termasuk pisang yang bertandan itu disebutkan tumbuhan surga. Maka Rasulullah memilih kurma pertama itu. Yang kedua, kurma itu punya khasiat yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diselidiki oleh ahli kesihatan. Kurma termasuk makanan terbaik untuk kesihatan. Makanya orang kalau minum sari kurma saja itu kalau terkena penyakit-penyakit tipes macam-macam yang membuat imun turun, itu sari kurma bisa menjadi obat. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa satu hari 7 butir, kurma ajwa, kurma Nabi. Jadi Nabi waktu makan kurma ajwa dia pernah mengatakan, ini kurmaku. Inilah kurmaku. Maksudnya beliau paling suka ajwa yang warna hitam yang paling mahal. Kata Rasulullah, yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir sehari, 7 butir sehari, maka dijamin tidak ada sihir yang bisa menyakitinya. Tidak ada sihir yang bisa tembus menyakitinya. Sehari 7 butir kurma ajwa. Tapi ajwa, bukan sukari. Cuma yang jadi masalah apa? Hansip modal. Kok mahal? Itu sekilo saja berapa ratus ribu, itu mahal sekali, Bapak. Jadi kita ini enggak cukup modal untuk menahan sihir. Disitulah dukun berperan. Ya, dukun tahu kurma ajwa mahal, makanya dia berperan di situ. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, paling bagus mentahnik pecicap anak dengan kurma. Tetapi dibolehkan kalau tidak ada kurma dengan sesuatu buah-buahan atau sesuatu yang manis-manis. Dan ini disebutkan dalam banyak kitab. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kaunut tahnik bitamar, sebaiknya kalau melakukan pecicap itu dengan kurma. Wa huwa mustahab, paling sunnah melakukannya dengan kurma. Walau hunnika bighairi, tapi seandainya tidak ada kurma boleh diganti dengan yang lain, tapi disesuaikan dengan rasa kurma. Artinya karena kurma manis, maka pilihan yang lain adalah yang manis. Cari buah-buahan yang manis. Hasala at-tahnik, maka sudah tercapai tahnik. Artinya walaupun dengan buah-buahan lain sudah tercapai tahnik. Walakinnat tamar afdal, kata Imam Nawawi, tapi tetap kurma yang terbaik. Jadi kadang-kadang kalau dibilang yang terbaik, ambil yang terbaik. Ini hari ini kebiasaan orang pecicap itu dengan pakai akal sendiri, tidak melakukan tahnik sesuai yang dengan diajarkan dalam kitab. Padahal dalam kitab-kitab semuanya mengatakan kurma pilihan utama, enggak ada baru cari yang manis-manis. Sekarang kurma mudah didapat. Katanya kita kadang-kadang dapat cicap mana tu, tak apa-apa kita taruh. Kita macam-macam kita kumpulkan, Pak. Bukan satu buah. Jadi lengkap, jeruk di situ sedikit, kemudian mangga, kemudian ada pokoknya kita kumpulkan semuanya. Anggur, ya, macam model, Pak. Kita ciletlah satu si bayi sampai bingungnya apa rasa le mandum. Ya. Masam, hinan, mameh. Padahal Nabi pecicap hanya dengan kurma. Boleh pilihan berikutnya kalau enggak ada kurma digantikan madu, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Pokoknya yang standarnya manis. Standar manis. Dan ketika pecicap itu cukup diwakili oleh satu orang. Tidak mesti rame-rame pecicap.
Ini ada yang datang sampai 7 orang, semuanya pecicap, sampai buhuak si bayi. Cukup 1 orang. Jadi 1 orang itu yang mempecicap, selesai. Oh, masalah mau didoakan setelahnya terserah. Mau didoakan, karena Rasulullah pun tadi yubarik, mendoakan, meminta doa kepada Allah agar bayi ini menjadi anak yang soleh. Itu inti daripada doa di waktu pecicap. Masalah bagaimana bunyi doanya terserah. Jadi intinya, kalau kita punya bayi Bapak Ibu, usahakan pecicap jangan ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pecicaplah dengan benda yang disebutkan Nabi, karena kurma sekarang sudah mudah didapatkan. Yang ketiga, tidak perlu kalau tidak ada kurma boleh diganti dengan yang manis-manis. Pilihannya boleh madu atau buah-buahan yang manis. Satu lagi saya teringat, itu sampai ada orang yang pecicap menyediakan hati mana? Hati ayam, Pak. Di beberapa tempat disediakan hati ayam, lalu diisyaratkan hati ayam itu dibulak-balik. Itu pernah kami dapatkan. Itu tidak ada dasar sama sekali. Ada yang mengatakan, oh itu mengambil isyarat agar anak ini lincah seperti ayam. Saya pernah tanya, pekan harus na hati mana? Pernah saya tanya. Yang melakukannya mengatakan, biar diisyaratkan anak ini lincah seperti ayam, kakinya lincah seperti ayam. Tapi perlu kita ingat, banyak ayam hari ini masuk ke rumah tetangga. Maka ji anak katanya gaduh hirau nak rumah gua, mereka jangan buat. Jadi enggak usah buat yang aneh-aneh yang enggak disuruh. Buat saja seperti Nabi, insya-Allah aman dunia akhirat. Kalau mau lincah enggak usah disyaratkan ke ayam, banyak binatang lain lebih lincah. Jadi walaupun begitu, selama tidak ada larangan sebenarnya boleh, cuma aneh saja. Kenapa mengambil yang aneh-aneh? Begitu saja sebenarnya. Ini ada pegah desyah, nak truk desyah. Nah, sudah. Kemudian siapakah yang lebih utama untuk mentahnik? Berdasarkan hadis-hadis, karena para sahabat selalu membawa ke Rasulullah, ini menimbulkan isyarat bahwa yang paling baik untuk melakukan pecicap atau tahnik adalah orang yang saleh. Karena sahabat rata-rata orang baik, orang saleh. Cuma mereka tetap bawa ke Nabi, menunjukkan mencari orang yang lebih utama. Maka pecicap itu mengundang orang saleh itu bagus. Tapi beda Bapak Ibu menakan Allah, pandangan sahabat ke Rasulullah. Rasulullah itu benar-benar sudah rekomendasi dari Allah, doanya diterima, dia maksum, akhlaknya akhlak terbaik. Maka semua anak-anak yang didoakan oleh Rasulullah itu rata-rata jadi anak yang saleh. Contoh tadi Ummu Sulaim bersama Abu Talha, waktu bawa anaknya ke Rasulullah diberi nama Abdullah. Setelah itu ternyata Abdullah umur 7 tahun itu sudah hafal Quran. Diriwayatkan berikutnya, Abdullah yang didoakan oleh Rasulullah 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian dia mulai masuk ke dalam ilmu yang lain, sampai dia dikenal dengan orang yang alim di antara mereka. Itu salah satu adalah akibat daripada makbulnya doa Rasulullah. Nah, sekarang kita menilai orang saleh tentu yang zahir. Kita ini kan nahkumu bid-dhawahir wala nahkumu bis-sarair. Kita ini hanya bisa menilai orang dengan zahir, tidak bisa menilai orang dengan sesuatu yang sir, yang tidak nampak. Maka ukuran kesalehan yang kita lihat kan yang hanya kita lihat dengan pandangan mata. Jadi ukuran kita ya ukuran orang yang kita lihat saleh, tapi kita enggak tahu di belakang apa yang dia lakukan. Walaupun begitu, itu pun boleh. Walaupun begitu kita enggak tahu yang sebenarnya, itu pun sudah boleh. Jadi misal ada orang yang watai pecicap Mbak Ustaz fulan atau Tengku fulan, ujung-ujungnya
ketahuan Tengku fulan rupanya berzina, ustaz fulan rupanya berzina, apakah anak kita akan ikut berzina seperti yang berpecicap dia? Tidak, karena kita melihat dari yang zahir saja. Kita lihat kayaknya orangnya soleh, masalah dia melakukan sesuatu di belakang, itu urusan dia dengan Allah. Tapi tetap disunnahkan mencari orang soleh, dan tidak mesti orang lain, Bapak Ibu maka Allah. Kalau seandainya ada orang tua yang yakin dirinya taat ke Allah, dia cukup untuk memperakikah anaknya sendiri, nggak mesti harus memanggil orang lain. Bolehkah pecicap itu dilakukan oleh seorang perempuan? Boleh. Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya dipecicap oleh seorang salihah di masanya kepada seorang perempuan. Jadi perempuan pun boleh mempecicap, nggak ada satu syarat bahwa harus laki-laki, tidak ada. Cuma kenapa banyak kejadian pada laki-laki? Karena pertama, laki-laki lebih banyak kesempatan menuntut ilmu, sehingga kesannya laki-laki itu lebih banyak yang alim daripada perempuan. Allah sudah beri porsi masing-masing. Kalau laki-laki disuruh keluar berjihad dengan menuntut ilmu, dan dia tidak banyak pantang larang, pergi ke sendiri kemana-mana nggak apa-apa, nggak ada hubungan dengan aurat. Perempuan ada porsi. Perempuan itu itu ukuran kesalehan seorang perempuan ketika dia sudah menikah dan taat pada suami, itu dia sudah hebat, perempuan itu. Makanya dalam sejarah, walaupun ada orang-orang alim dari kalangan perempuan, tetapi yang muncul paling banyak adalah laki-laki. Karena memang beda porsi. Perempuan kalau diberikan izin untuk menuntut ilmu seperti laki-laki, itu banyak terjadi larang pantang atau pantang larang. Nggak boleh pergi sendiri tanpa mahram, nggak boleh terbuka aurat, jadi menyulitkan dia. Mau keluar negeri sendiri malah dilarang. Jadi itu berakibat kepada pandangan yang soleh itu seakan-akan, yang alim seakan-akan banyak laki-laki. Karena laki-laki lebih banyak kesempatan untuk menuntut ilmu. Tapi pada intinya dibolehkan diakikahkan oleh seorang perempuan. Baik, itu urusan masalah tahnik. Jadi Bapak Ibu kita yang punya anak hendaknya mentahnik. Bagaimana kalau sudah lewat, kita nggak tahu bahwa pecicap itu sunnah, tapi hari ini kita nggak pecicap anak? Kan biasa orang Aceh kalau lihat ada anak-anak batat sekali, Pak, itu kan keluar kalimat, anak hanai pecicap atau uba kan. Masa dia lihatnya anak itu batat, tungang, Pak, cukup bata orang. Maka kadang-kadang saya pernah dengar orang tua mengatakan, nyan ji hanai pecicap atau uba ni. Ini menunjukkan bahawa ada kekurangan yang dianggap tanpa pecicap. Apa tujuan pecicap ini? Apa tujuan disuruh pecicap, disuruh tahnik? Tidak ada lain, tujuannya adalah untuk menguatkan si bayi, mengkonsumsi makanan. Jadi jangan sampai dia menjadi bayi yang tidak mampu untuk makan. Itu sebenarnya tujuan utama. Masalah sifat yang timbul itu bukan tujuan utama. Jadi tujuan pecicap agar bayi kuat, terbiasa untuk makan. Simbol manis-manis, ada yang mengatakan dalam kitab, simbol yang manis-manis, disuruh yang manis-manis agar dia hidup dalam kebaikan. Hidup dalam kebaikan. Itu konotasi yang dibawa. Jadi hukumnya sunnah, kalau enggak dilakukan pun tidak mengapa. Tetapi kita telah kehilangan salah satu keberkahan, karena ridha Allah itu turun di saat kita taat, walaupun pada hal-hal yang sederhana. Jadi nyan kaluh masalah pecicap.